Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 13 ingin mempresentasikan UAS basis data reverse engineering website Adidas e-commerce. Next. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Najana Subsaini. Lalu kemudian ada Ersa Putri Sulaksana, dan yang terakhir ada Reda Jova Wadatunisa. Untuk latar belakang, kenapa sih kita membedah database e-commerce? Karena transportasi digital menurut perusahaan retail global seperti Adidas untuk memiliki platform penjualan yang cepat, akurat, dan pasti. Di balik antar muka, UI, website yang elegan, terdapat fondasi arsitektur basis data relasional yang sangat kritikal. Resiko kegagalannya ada database yang buruk, terus juga apa sih pendekatan solusinya, yaitu menggunakan metode reverse engineering atau rekayasa balik seperti yang tugas UAS basis data ini. Terus fokus analisnya itu apa? Yaitu merekonstruksi struktur tabel, relasi, dan aturan bisnis dari sudut pandang interaksi pelanggan atau customer journey. Next. Lalu apa sih sistem Adidas itu? Sistem Adidas adalah platform retail digital B2C atau business to consumer. Website Adidas adalah platform e-commerce yang mengintegrasikan visualisasi produk secara dinamis dengan sistem manajemen inventaris terpusat. Karakteristik utama sistem yaitu ada pertama real time inventory, terus yang kedua data volatility, dan yang ketiga data permanence. Next. Terus ada aktor sistem dan fitur utama. Siapa yang menggerakkan sistem? Nah, analisis ini berpusat pada satu faktor eksternal utama, yaitu siapa? Pelanggan. Pelanggan memiliki kendali penuh atas pencarian, pemilihan barang, hingga konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada 4 fitur utama. Pertama, katalog dan kategori, menampilkan barang berdasarkan hierarki seperti sepatu, pakaian, dan aksesoris. Terus yang kedua, ada keranjang belanja ataupun cart, itu ruang penampungan sementara. Terus yang ketiga ada order proses. Yang keempat, yang terakhir ada payment settlement, modul pencatatan status dan gerbang pembayaran. Next. Terus sekarang ada sistem batasan sistem atau scope of work. Fokus dan ruang lingkup analisis untuk menjaga pemodelan tetap terukur sesuai dengan target mata kuliah basis data. Sistem dibatasi pada modul-modul berikut yang termasuk dalam analisis registrasi pengguna, data profil ya. Terus ada manajemen produk dan kategori, terus siklus add to cart hingga check out, terus pencatatan konfirmasi pembayaran. Nah, yang tidak termasuk dalam analisis adalah yang pertama integrasi kurir dan logistik pihak ketiga karena di luar kuasa. Terus yang kedua ada manajemen multi warehouse ataupun banyak gudang. Yang ketiga sistem retur barang atau voucher kode promo. Next. Terus ada di sini ada alur pemesanan atau bisnis proses. Customer journey e-commerce Adidas Pro Business dirancang secara runut dari etalasi digital hingga pelunasan tagihan. Ada pertama eksplorasi ataupun mencari lewat katalog. Terus yang kedua add to cart seperti yang tadi dijelaskan ya, memilih kualitas dan pemasukan barang ke keranjang. Itu yang stok gudang belum terpotong. Terus yang ketiga ada check out, yang keempat ada invoicing. Terus yang kelima ada payment dan update. Next yang akan dijelaskan oleh saudara Raida. Silakan Raida. Next. Itu selanjutnya ada siklus pemrosesan data transaksional. Itu ada input, proses, dan retrieve data pada sistem Adidas. Sistem basis data e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasif, melainkan sebagai mesin yang terus-menerus memproses pergerakan data. Siklus ini dibagi menjadi 3 tahapan teknis utama. Selanjutnya. Raida mau on cam nggak? Emang ini belum on cam? Oh, udah ya? Udah. Oke. Yang pertama yaitu ada fase input atau perekaman data baru. Jadi fase ini terjadi pada saat interaksi langsung dari pengguna yang menghasilkan data baru di dalam sistem, yaitu ada registrasi atau profiling. Jadi saat pelanggan mendaftar, sistem melakukan
insert data text, yaitu ada nama, email, dan alamat ke tabel ADS_user. Yang kedua ada aktivitas belanja atau pre-checkout. Jadi setiap kali pelanggan menekan tombol add to cart, sistem mengirimkan produk ID dan quantity ke dalam tabel ADS_cart_item. Yang selanjutnya ada otorisasi keuangan. Jadi memilih metode pembayaran, misalnya transfer, bank, atau via e-wallet. Direkam sebagai input data awal ke tabel ADS_payments. Next. Itu ada fase yang kedua, ada fase proses atau kalkulasi dan manipulasi logis. Jadi fase krusial ini di mana database backend melakukan perhitungan matematis secara otomatis sebelum data disimpan permanen, yaitu kalkulasi subtotal dan grand total. Jadi sistem mengalihkan nilai price dengan quantity untuk mendapatkan subtotal per barang. Saat checkout, sistem melakukan agregasi SUM dari seluruh subtotal untuk menghasilkan grand total tagihan di data ADS_order. Selanjutnya ada pembekuan harga atau price freezing. Setiap sistem secara aktif menyalin harga dari master product ke tabel ADS_orders_details agar riwayat harga transaksi tidak berubah di masa depan. Selanjutnya ada mutasi inventaris. Begitu status pembayaran berubah menjadi paid, sistem mengeksekusi perintah update untuk mengurangi stok awal dikurangi jumlah barang yang dibeli pada tabel ADS_product. Next. Yaitu yang ketiga ada fase retrieve atau ekstraksi dan penyajian informasi. Jadi fase ini dimana data yang telah diproses ditarik kembali dari database untuk disajikan kepada pengguna atau admin toko. Yaitu ada rendering etalase digital. Rendering etalase digital yaitu mengeksekusi perintah select untuk menampilkan katalog produk, harga, dan sisa stok secara real time di halaman depan website. Yang kedua ada pencetakan struk atau invoice. Ini menggunakan relasi join yang kompleks antara tabel pengguna, pesanan, dan detail pesanan untuk merangkai selembar invoice digital yang utuh bagi pelanggan. Next. Selanjutnya ada penegakan aturan bisnis atau business rules. Jadi menjaga integrasi data dari error, database tidak hanya menyimpan data, tapi juga bertindak sebagai penjaga dan aturan bisnis toko. Yang pertama yaitu ada uniqueness atau keunikan. Jadi satu email hanya untuk satu pengguna untuk mencegah akun ganda. Yang kedua ada price freezing atau pembukuan harga. Harga yang diorder details tidak akan berubah meskipun harga master product dinaikkan di masa depan. Yang ketiga yaitu ada positive constraints atau yaitu kualitas beli dan harga jual harus selalu lebih dari 0 atau tidak boleh minus. Yang keempat ada one-to-one payment, yaitu satu ID pesanan hanya boleh memiliki satu log konfirmasi pembayaran untuk mencegah double payment. Next. Selanjutnya ada implementasi database. Di gambar ini membuktikan keberhasilan eksekusi pembuatan struktur fisik tabel utama yaitu add user yang berfungsi untuk menampung data profil pelanggan Adidas. Tabel ini dibentuk dengan beberapa aturan atau constraint keamanan data. Yang pertama yaitu ada user ID integer primary key, yaitu menetapkan ID pengguna sebagai kunci utama atau unik dan tidak boleh kosong dengan tipe data angka bulat yaitu integer. Yang kedua ada full name varchar not null. Kewajiban kolom nama diisi tidak boleh null dengan batasan maksimal 100 karakter teks. Yang ketiga yaitu ada email varchar unique not null. Menerapkan aturan ganda, email wajib diisi dan sistem akan otomatis menolak pendaftaran jika ada pelanggan yang menggunakan alamat email yang sama, yaitu unique. Yang keempat yaitu ada phone and address. Phone and address ini dideklarasikan tanpa constant not null, yang berarti pelanggan diperbolehkan untuk mengosongkan nomor telepon atau alamat saat pertama kali mendaftar.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Ersa. Nah, baik di sini jadi ada daftar tabel. Yang pertama ada ads user, ini untuk menyimpan profil pelanggan. Kemudian ada ads kategoris, ini untuk kelompok barang. Dan ada ads produk, inventaris barang dan harga. Ada ad cards, sesi keranjang pengguna. Kemudian ada ad card item, ini untuk rincian barang di dalam keranjang. Ada ad orders, ini nota tagihan utama. Kemudian ada add order details, di sini rincian spesifik barang yang dibeli. Kemudian ada add payment, ini status pelunasan transaksi. Nah, di sini juga ada implementasi data dummy atau insert. Nah, jadi sudah jelas ya gambar di atas ini menunjukkan proses pengisian data ke dalam table ads product menggunakan perintah insert into atau values. Pengisian ini dilakukan dengan teknik multi mohon maaf ya ada kendala. Lanjut. Di sini menggunakan teknik multi-type insert, di mana 4 baris data dieksekusi sekaligus dalam satu instruksi. Data dimasukkan secara berurutan sesuai dengan struktur kolom table, yaitu ada product ID, kategori ID, product name, price stock. Kemudian rincian data yang diinsert adalah produk 101 dan 102 Adidas Ultra Boss, harganya misalnya 2.500.000, stok 20. Dan Adidas Samba harga 1,8, stok 15, keduanya dimasukkan ke dalam kategori ID 1. Kemudian ada produk 103 Adidas Hoodie harga 900, stok 30, dimasukkan ke dalam kategori ID 2. Nah, ini tuh merujuk pada kategori pakaian. Kemudian ada produk 104 ini Adidas Cup harga 300.000, stok 25, dimasukkan ke dalam kategori ID 3 merujuk pada kategori aksesoris. Nah, di sini juga ada setelah proses insert selesai, script dilanjutkan dengan mengeksekusi perintah select atau from ads product untuk membaca isi tabel. Pada panel grid di bagian bawah terlihat bahwa pada keempat baris data produk tersebut berhasil tersimpan di dalam produk database ads Adidas tanpa adanya pesan error. Nah, kemudian tampilan kolom harga price dan stok memvalidasi bahwa tipe data angka integer dan desimal telah berfungsi dengan benar dan siap digunakan untuk operasi perhitungan saat transaksi checkout nanti. Nah, di sini ada relasi antar tabel. Jadi, ini tuh dirancang berdasarkan kaidah normalisasi ketiga 3NF atau menghindari anomali update, insert, dan delete. Nah, jadi ada one to many atau bisa disingkat SWAN-M. Jadi yang pertama ada kategori 1 untuk produk M, kemudian pengguna 1, keranjang belanja M, keranjang 1, item keranjang M, produk 1, item keranjang M, pengguna 1, nota pesanan M, nota pesanan 1 untuk rincian pesanan M, produk 1, rincian pesanan M, dan one-to-one, nota pesanan pembayaran. Nah, di sini ada hasil pengujian query tahap pertama. Ada query 1 master product. Nah, di sini ini tuh untuk menarik seluruh rincian ads product untuk melihat daftar lengkap stok gudang yang tersisa. Kemudian ada query 2 kategorisasi. Nah, ini untuk menggunakan join antara table product dan kategori untuk memverifikasi ke
kesesuaian. Nah, dan yang ketiga ini ada monitoring cart. Jadi ini tuh untuk memantau rincian barang apa saja saat ini sedang tertahan di keranjang belanja seorang pengguna sebelum mereka melakukan check out. Nah, di sini ada hasil pengujian query tahap 2 juga. Di sini ada query 4, riwayat order. Bisa dilihat ya, ini tuh untuk menampilkan log marko penjualan yang tercatat pada ads order, memuat tanggal transaksi, nilai tagihan, dan status logistik. Kemudian ada query 5, manifest pengemasan. Nah, ini untuk membedah ads order detail khusus untuk order ID tertentu. Informasi ini digunakan langsung oleh staf gudang untuk mengambil fisik barang dari rak. Kemudian ada query 6, verifikasi pembayaran. Nah, ini menggabungkan pesanan dengan ads payment untuk memvalidasi metode dompet digital atau bank apa saja yang dipakai pengguna. Nah, ini ada hasil pengujian tahap 3, yaitu query 7 bestseller product. Nah, ini tuh untuk mengkalkulasikan total volume unit quantity yang terjual per produk dan mengurutkannya secara descending atau order by days. Nah, sangat berguna untuk keputusan pengadaan ulang stok atau restock. Nah, mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Kami dari kelompok 13 izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.